Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku semuanya, terutama untuk kalian kelas 6 SD yang akan menempuh ujian sekolah. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang latihan soal dan pembahasan untuk ujian sekolah atau US mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tapi sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe video ini, kemudian bagikan juga kepada teman-temanmu yang lain ya. Kemudian jika kalian punya pertanyaan, bisa diisi di kolom komentar. Simak videonya sampai akhir ya, karena nanti akan dijelaskan tentang dasar dari latihan soal dan pembahasan ujian sekolah ini. Oke? Kalau begitu, kita akan lanjutkan ke latihan soal dan pembahasannya. Nah adik-adik, kompetensi dasar pertama atau kemampuan yang harus kalian miliki adalah memahami makna Quran Surat Al-Kafirun, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2-3, dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13 dengan benar. Nah, ini kemampuan yang harus kalian miliki. Oleh karena itu, ada beberapa contoh soal. Yang pertama, arti dari potongan ayat lakum dinukum adalah titik-titik. A. Agama orang kafir. B. Untukmu agamamu. C. Untukku agamaku. Atau D. Kamu tidak akan menyembah. Nah, di sini berarti kalian harus memahami atau mengetahui arti dari setiap potongan ayat dalam Quran Surat Al-Kafirun. Di sini, contoh potongan ayat yang ditanyakannya adalah lakum dinukum. Apa artinya? Jawabannya adalah B. Untukmu agamamu. Nah, itu adalah arti dari potongan ayat lakum dinukum. Kalian bisa pelajari potongan-potongan ayat, ya, terutama artinya di surat Al-Kafirun ini. Contoh soal yang kedua adalah perhatikan potongan-potongan ayat berikut ini. Al-birri wa ta'awanu wa taqwa ala. Pertanyaannya, susunan yang benar dari potongan ayat tersebut adalah titik-titik. A. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. B. Wa ta'awanul birri 'ala wat taqwa. 'Alal birri wa ta'awanu wat taqwa. Atau D. Al-birri wa ta'awanu 'ala wat taqwa. Nah, di sini berarti kalian harus hafal susunan dari Quran Surat Al-Ma'idah ini. Ya, jadi jawabannya apa? Ya, betul. Jawabannya adalah A. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saya yakin kalian sudah hafal kalau ayat yang ini ya. Contoh soal yang ketiga. Perhatikan potongan ayat berikut ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, kalimat tersebut dibaca apa? Titik ya. A. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru. Atau B. Al-yauma akmaltu lakam dinakam. C. Al-yauma ya'isal ladzina kafaro. D. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, kalau tadi Nazar sudah bacakan ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Berarti jawabannya adalah D. Nah, di sini kalian harus hati-hati melihat pilihan jawabannya. Barangkali ada yang salah. Baik itu harokatnya, huruf fathah atau kasrohnya, ya, harokat-harokatnya itu harus diperhatikan juga dengan jelas. Jadi kalian tidak salah untuk memilihnya. Dan terutama kalian juga harus bisa membaca Al-Qur'annya. Bisa jadi nanti potongan ayatnya bukan yang ini, ya. Jadi kalian harus bisa membaca Al-Qur'an terlebih dahulu supaya bisa membaca kalimat-kalimat surat Al-Ma'idah, ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, contoh soal yang keempat. Suatu hari ada dua orang sahabat yang sedang bermain bersama, yaitu Ujang dan Aldo. Ujang berasal dari Sunda, sedangkan Aldo berasal dari Jawa. Meskipun berbeda suku, mereka tidak suka bertengkar. Justru mereka saling belajar tentang kondisi masyarakat di daerahnya. Nah, pertanyaannya,
Makna dari cerita di atas yang sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 adalah apa? A. Allah menciptakan manusia berbeda suku bangsa. B. Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal. C. Yang paling mulia adalah orang yang paling kaya. Atau D. Yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Nah, di sini kalian berarti harus memahami terlebih dahulu sebuah kisahnya atau potongan pertanyaannya yang ada di awal. Nah, kemudian kalian harus bisa mengetahui makna dari cerita tersebut. Nah, cerita tersebut maknanya adalah B. Allah menciptakan manusia untuk saling kenal mengenal. Jadi Ujang dan Aldo itu berasal dari suku yang berbeda, tapi justru mereka saling belajar bagaimana kondisi masyarakat di daerahnya. Nah, itu adalah jawabannya. Kompetensi dasar yang kedua, kalian harus bisa memahami makna Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Bagaimana contoh soalnya? Ini contoh soal yang kelima. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Tresna senantiasa berdoa setelah sholat. 2. Aji datang ke sekolah tepat waktu. 3. Surya rajin melakukan kebaikan. Dan 4. Alvin meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, pengamalan Asmaul Husna As-Somad dinyatakan dengan nomor titik-titik. A. 1 dan 3, B. 2 dan 3, C. 1 dan 4, dan D. 2 dan 4. Nah, jawabannya yang mana? Di sini berarti kalian harus mengetahui terlebih dahulu arti atau makna Asmaul Husna yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan adalah As-Somad. As-Somad itu apa artinya? As-Somad artinya adalah maha dibutuhkan. Nah, berarti jawabannya adalah C, yaitu 1 dan 4. Ini adalah pengamalan untuk Asmaul Husna As-Somad. Nah, kalian juga harus mengetahui makna dari Asmaul Husna yang lain, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan juga Al-Baqi. Sehingga kalian bisa memilih pernyataan mana yang tepat sesuai dengan pengamalan Asmaul Husna tersebut. Contoh soalnya nomor 6, makna Al-Baqi adalah Allah tidak mungkin mati. Sedangkan arti dari Al-Baqi adalah Allah maha titik-titik. A. Kal, B. Kuasa, C. Kaya, atau D. Bijaksana. Nah, kalau ini mungkin cukup mudah karena kalian harus mengetahui arti dari Al-Baqi-nya itu sendiri. Ya, jadi jawabannya adalah A, tentu saja. Al-Baqi itu adalah Allah maha kekal. Nah, kalian juga harus tahu arti dari As-Somad, Al-Muqaddim, dan juga Al-Muqtadir. Sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Contoh soalnya nomor 7, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Alam senantiasa berzikir setelah sholat. 2. Arjun langsung mengerjakan tugas sekolah setelah sampai di rumah. 3. Elvina rajin bersedekah. 4. Fajrin berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengamalan Asmaul Husna Al-Muqaddim dinyatakan dengan nomor berapa? A. 1, B. 2, C. 3, atau D. 4. Nah, di sini berarti kalian juga harus mengetahui apa makna atau arti dari Asmaul Husna Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya adalah maha terdahulu. Itu berarti jawabannya adalah B. Arjun langsung mengerjakan tugas sekolah setelah sampai di rumah. Nah, ini adalah pengamalan dari Asmaul Husna Al-Muqaddim. Kalian juga harus mengetahui pengamalan-pengamalan dari Asmaul Husna yang lainnya ya. Selanjutnya, di kompetensi dasar nomor 3.3, yaitu memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Bagaimana contoh soalnya? Nomor 8, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Ilmu agama dianggap tidak penting. 2. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. 3. Banyak ulama muslim yang wafat. 4. Matahari terbit dari barat. Nah, pertanyaannya, dari pernyataan di atas,
tanda-tanda khusus hari akhir dinyatakan dengan nomor titik-titik. A. 1 dan 3, B. 2 dan 3, C. 1 dan 4, atau D. 2 dan 4. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentang tanda-tanda khusus. Sebenarnya hari akhir itu ada dua ya tanda-tandanya. Ada tanda-tanda khusus, ada juga tanda-tanda yang umum. Tanda-tanda yang umum biasanya sekarang sudah banyak terjadi. Sedangkan tanda-tanda khusus adalah tanda-tanda yang sangat menjelang hari akhir tiba. Nah, di pilihan pernyataan-pernyataan ini ada tanda-tanda khusus yang belum terjadi, yaitu D. 2 dan 4. Jadi belum terjadi ya turunnya Nabi Isa alaihi salam dan matahari terbit dari barat. Sedangkan ilmu agama dianggap tidak penting dan banyak ulama muslim yang wafat, itu sudah banyak terjadi karena itu menjadi tanda-tanda umum bahwa sekarang sudah mendekati hari akhir. Masih di kompetensi yang sama, contoh soal nomor 9, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Bertambah yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. 2. Termotivasi untuk menjadi juara. 3. Tidak menunda-nunda melakukan kebaikan. 4. Berusaha sebaik mungkin dalam mencapai cita-cita. Pertanyaannya, dari pernyataan di atas, hikmah beriman kepada hari akhir dinyatakan dengan nomor titik-titik. A. 1 dan 3, B. 2 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 4. Nah, di sini kalian harus mengetahui terlebih dahulu hikmah beriman kepada hari akhir. Ya, apa saja hikmahnya? Jawabannya adalah A, yaitu 1 dan 3. Sedangkan nomor 2 itu untuk termotivasi untuk menjadi juara, itu adalah hikmah lebih kepada beriman kepada qada dan qadar atau takdir. Sedangkan yang keempat juga sama ya, berusaha sebaik mungkin dalam mencapai cita-cita. Itu lebih kepada hikmah beriman kepada qada dan qadar. Sedangkan hikmah beriman kepada hari akhir itu ditunjukkan oleh nomor 1 dan nomor 3. Kompetensi dasar selanjutnya nomor 3.4 yaitu memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Bagaimana contoh soalnya? Nomor 10, beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman ke-6. Pengertian dari qada menurut istilah adalah ketetapan Allah yang titik-titik. A. Dapat ditunda. B. Dapat diubah manusia. C. Ditetapkan sejak zaman azali. Atau D. Sudah terjadi. Nah, di sini berarti kalian harus mengetahui apa sih pengertian dari qada dan juga qadar. Nah, untuk pengertian dari qada, jawabannya adalah C, yaitu ketetapan Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Berbeda dengan qadar. Qadar itu adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi. Nah, jadi kalian harus memahami hal ini ya. Masih di kompetensi dasar yang sama, contoh soal nomor 11, setiap makhluk sudah ditentukan takdirnya oleh Allah. Pengertian dari qadar menurut istilah adalah ketetapan Allah yang titik-titik. A. Dapat ditunda. B. Dapat diubah manusia. C. Ditetapkan sejak zaman azali. Atau D. Sudah terjadi pada makhluknya. Nah, ini kita sudah bahas tadi ya. Jadi pengertian dari qadar adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi pada makhluknya. Jawabannya adalah D. Contoh soal nomor 12, dalam Quran Surat Al-Hadid disebutkan bahwa semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Nah, pertanyaannya, penggalan ayat tersebut menjelaskan tentang pengertian titik-titik. A. Qada, B. Qadar, C. Takdir mubrom, atau D. Takdir mu'alaq. Nah, di sini kalian berarti harus mengetahui apa pengertian-pengertian dari pilihan jawabannya, qada, qadar, takdir mubrom, atau takdir mu'alaq. Nah, tadi kita sudah bahas sebelumnya di awal bahwa pengertian dari qada adalah ketetapan Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali dan itu tertulis pada kitab Lauhul Mahfuz. Berarti jawabannya adalah A. Ini adalah menjelaskan tentang pengertian dari qada. Beda dengan pengertian dari qadar, bahwa
qadar itu adalah takdir yang sudah terjadi, sedangkan takdir mubrom adalah takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia, sedangkan takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa diusahakan oleh manusia. Oke, jadi seperti itu ya. Kompetensi dasar selanjutnya, nomor 3.5 adalah memahami perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Contoh soal nomor 13, sebagai seorang anak, kita wajib menghormati dan mematuhi orang tua kita. Berikut ini yang bukan merupakan contoh hormat dan patuh kepada orang tua adalah titik-titik. A. Meminta izin ketika hendak pergi bermain. B. Mendoakan orang tua setelah sholat. C. Menuruti perintah orang tua dengan pamrih. Atau D. Memberi salam saat datang dan keluar rumah. Sepertinya ini cukup mudah ya. Kalian hanya mencari apa contoh yang bukan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, hati-hati ya. Jika pertanyaannya adalah bukan, berarti yang salah. Nah, jadi jawabannya adalah C. Menuruti perintah orang tua dengan pamrih atau dengan bayaran itu bukanlah contoh dari hormat dan patuh kepada orang tua. Seharusnya menuruti perintah orang tua itu tanpa pamrih. Tidak boleh dengan alasan tertentu atau mungkin ada imbalan tertentu. Itu tidak boleh. Ya. Nah, ini adalah contoh soal nomor 13. Masih di kompetensi dasar yang sama, contoh soal 14, orang tua senantiasa berusaha untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Sebagai anak yang soleh, cara hormat dan patuh kepada orang tua adalah titik-titik. A. Mendoakan orang tua hanya ketika sudah meninggal. B. Pergi keluar rumah tanpa pamit. C. Selalu menuruti perintahnya meskipun salah. Atau D. Melaksanakan nasihatnya. Nah, di sini pertanyaannya, kalian bagaimana cara menghormati dan mematuhi orang tua? Ya, tentu saja jawabannya adalah D, yaitu melaksanakan nasihatnya. Pilihan jawaban A, B, dan C itu adalah bukan contoh cara menghormati dan mematuhi orang tua. Contoh soal 15, guru adalah orang tua kita di sekolah yang harus kita hormati dan patuhi. Salah satu manfaat hormat dan patuh kepada guru adalah titik-titik. A. Diberikan nilai yang sangat tinggi. B. Diberikan kasih sayang. C. Diberi uang yang banyak. Atau D. Diharamkan masuk neraka. Nah, ini pertanyaannya tentang manfaat dari hormat dan patuh kepada guru. Ya, apa manfaatnya? Manfaatnya adalah B. Kita akan diberikan kasih sayang oleh guru. Untuk nilai yang sangat tinggi, itu terserah gurunya. Ya, kita hanya hormat dan patuh kepada guru. Kalau diberi uang yang banyak, ya insya Allah kalau misalkan gurunya uangnya banyak, kita juga bisa dikasih. Nah, kalau diharamkan masuk neraka, itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawabannya adalah B, ya. Kompetensi dasar yang selanjutnya, nomor 3.6 adalah memahami sikap toleran dan simpatik terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman Quran Surat Al-Kafirun. Contoh soal nomor 16, sikap toleransi tidak mengenal waktu dan tempat. Harus bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Adapun arti dari toleransi adalah titik-titik. A. Sikap menghormati perbedaan. B. Sikap menduga sesuatu yang baik. C. Sikap menuruti segala perintah. Atau D. Sikap merasakan penderitaan orang lain. Nah, di sini kalian berarti harus mengetahui pengertian atau arti dari istilah toleransi. Arti dari toleransi adalah A, yaitu sikap menghormati perbedaan. Sedangkan B, sikap menduga sesuatu yang baik adalah pengertian dari berbaik sangka. Kemudian yang C, sikap menuruti segala perintah adalah pengertian dari patuh. Dan D, sikap merasakan penderitaan orang lain itu adalah pengertian dari simpati. Jadi jangan sampai tertukar ya. Masih di kompetensi dasar yang sama, contoh soal nomor 17, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Zaki bermain dengan teman berbeda agama. 2. Andri menolong temannya yang terjatuh. 3. Dava selalu menyapa guru yang ia temui. Dan 4. Diva tidak pernah bertengkar dengan adiknya.
Nah, pertanyaannya, sikap simpatik ditunjukkan oleh nomor titik-titik A1, B2, C3, atau D4. Nah, jawabannya adalah B. Andri menolong temannya yang terjatuh. Ini adalah contoh dari sikap simpatik. Ya, kalau nomor 1, Zaki bermain dengan teman berbeda agama, ini adalah contoh dari penerapan toleransi. Sedangkan nomor 3, Dava selalu menyapa guru yang ia temui, ini adalah perilaku hormat kepada guru. Sedangkan nomor 4, Diva tidak pernah bertengkar dengan adiknya, itu adalah contoh dari perilaku hidup rukun. Masih di kompetensi dasar yang sama, contoh soal nomor 18, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Dibantu orang lain jika kita sedang kesulitan. 2. Disayangi orang tua. 3. Hati akan menjadi tenang. 4. Terjadinya persatuan dan kedamaian. Nah, pertanyaannya, manfaat dari sikap toleransi ditunjukkan oleh nomor titik-titik A1, B2, C3, atau D4. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentang manfaat atau hikmah atau apa yang kita dapatkan jika kita bersikap toleransi. Tentu saja jawabannya adalah D, akan terjadi persatuan dan kedamaian. Untuk pilihan nomor 1, dibantu orang lain jika kita sedang kesulitan, biasanya ini adalah manfaat dari sikap simpatik ketika kita menolong orang lain. Kemudian yang kedua, disayangi orang tua, itu jika kita hormat kepada orang tua, maka kita akan mendapatkan manfaat yaitu disayangi orang tua. Sedangkan nomor 3, hati akan menjadi tenang, ini adalah manfaat dari berbaik sangka. Ya, jadi manfaat dari toleransi adalah terjadinya persatuan dan kedamaian. Kompetensi dasar selanjutnya, nomor 3.7 adalah memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Contoh soal nomor 19, Agni memberikan uang yang senilai dengan 5 kg beras untuk 2 orang keluarganya pada waktu sebelum Hari Raya Idul Fitri kepada Amilin. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Agni telah menunaikan kewajiban yaitu titik-titik. A. Zakat fitrah, B. Zakat mal, C. Infak, atau D. Sedekah. Nah, di sini pertanyaannya adalah kalian harus menentukan kisah tadi atau pernyataan yang ada di atas itu menjelaskan tentang pengertian yang mana. Nah, jawabannya adalah A. Tentu saja zakat fitrah. Jadi kisah atau pernyataan yang sudah dijelaskan di awal itu menjelaskan tentang pengertian zakat fitrah. Sedangkan zakat mal itu berbeda pengertiannya. Zakat mal itu harus ada nisabnya, harus dimiliki selama setahun. Sedangkan infak itu bukan kewajiban, tapi hukumnya adalah sunnah. Begitu juga dengan sedekah. Sedekah tidak ditentukan apakah boleh dengan harta atau boleh juga dengan non-harta. Misalnya adalah senyum. Senyum juga adalah sedekah ya. Masih di kompetensi dasar yang sama, contoh soal nomor 20, jika kita bersyukur atas rezeki yang Allah berikan, salah satunya dengan mengeluarkan infak, maka Allah akan titik-titik rezeki yang sudah kita keluarkan. A. Mengganti, B. Menukar, C. Menambah, D. Mengurangi. Nah, di sini berarti kalian harus mengetahui hikmah dari mengeluarkan infak. Nah, di buku mungkin sudah ada ya tentang pernyataan ini. Jadi jawabannya adalah C, yaitu menambah. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambahkan rezekinya. Kemudian contoh soal nomor 21, pernyataan yang menunjukkan keutamaan sedekah adalah titik-titik. A. Bisa diberikan kepada orang-orang yang dihormati. B. Pahalanya terus mengalir walaupun sudah meninggal. C. Hanya dikeluarkan pada bulan Ramadan. Dan D. Dalam bentuk benda yang tahan lama. Nah, ini adalah tentang keutamaan sedekah. Ya, kalian mungkin sudah tahu hadisnya. Jika kalian sudah tahu hadisnya, maka kalian bisa menjawab. Jawabannya adalah B, yaitu pahalanya terus mengalir walaupun sudah meninggal. Jadi, sedekah itu adalah salah satu dari 3 amalan yang tidak akan terputus pahalanya. Ya, jadi pahala dari sedekah itu akan terus mengalir walaupun sudah meninggal dunia.
Kompetensi dasar selanjutnya, yaitu nomor 3.8 adalah memahami kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Contoh soalnya, kaum Ninawa pada awalnya adalah kaum yang ingkar dan menyembah berhala. Allah mengutus seorang nabi untuk berdakwah kepada kaum Ninawa, yaitu Nabi titik-titik. A. Zakaria alaihi salam, B. Isa alaihi salam, C. Yunus alaihi salam, atau D. Yahya alaihi salam. Nah, di soal itu tidak akan disebutkan apa kompetensi dasarnya. Jadi kalian harus mengetahui dulu, ini kisah tentang siapa sih? Nah, kaum Ninawa adalah kaumnya Nabi C, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Nah, kalian berarti harus mengetahui dulu kisah tentang Nabi Yunus alaihi salam. Seperti apa? Kaumnya siapa? Kemudian tahun berapa dia lahir? Ya, kemudian nama ayahnya, atau misalkan bagaimana kisahnya. Nah, sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang jika ada kisahnya, itu menjelaskan tentang Nabi siapa. Contoh soal nomor 23, Nabi Yunus alaihi salam tidak tahan terhadap umatnya dan memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Salah satu mukjizat dari Nabi Yunus alaihi salam adalah titik-titik. A. Tidak mempan terbakar api. B. Terkabulkannya doa-doa. C. Menghidupkan orang mati, atau D. Hidup di perut ikan. Nah, kalian tentu kalau sudah mengetahui tentang kisah Nabi Yunus akan mengetahui bahwa jawabannya adalah D, yaitu hidup di perut ikan. Sedangkan pilihan A, B, C itu bukanlah mukjizat dari Nabi Yunus alaihi salam. Kompetensi dasar selanjutnya adalah memahami kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihi salam. Contoh soalnya, dari 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui, terdapat seorang nabi yang sampai usia tua masih belum memiliki anak. Nama nabi tersebut adalah Nabi titik-titik dan sikap keteladannya adalah titik-titik. A. Yahya alaihi salam pasrah kepada Allah meskipun hingga wafat tidak memiliki anak. B. Zakaria alaihi salam berdoa hingga mendapatkan putra dari Allah. C. Isa alaihi salam mengangkat anak yatim menjadi anaknya. Atau D. Yunus alaihi salam berdoa hingga mendapatkan anak. Nah, kalian juga harus tahu tentang kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihi salam. Kompetensi dasar ini tidak akan dicantumkan di soalnya. Jadi, ketika ada sebuah kisah yang dicantumkan, kalian harus mengetahui ini tentang Nabi siapa dan apa sikap keteladanannya. Jawabannya adalah B, ya. Nabi Zakaria itu sikap teladannya berdoa hingga mendapatkan putra dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih di kompetensi dasar yang sama, contoh soal nomor 25, Nabi Zakaria alaihi salam yakin bahwa apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah dan beliau ikhlas menerimanya. Sikap yang perlu kita teladani dari kisah tersebut adalah titik-titik. A. Bersabar. B. Rajin beribadah. C. Selalu bersyukur. Atau D. Pantang menyerah. Nah, di sini kalian harus mengetahui terlebih dahulu makna dari cerita yang ada di dalam soal. Jadi kalian bisa mengetahui apa sikap yang perlu diteladaninya. Nah, dari kisah atau pernyataan yang ada di nomor soal ini, berarti sikap yang perlu kita teladani adalah A, yaitu bersabar. Ya, jadi di sini Nabi Zakaria yakin bahwa apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah dan beliau ikhlas menerimanya. Nah, poinnya di situ, berarti kita harus bersabar. Kompetensi dasar selanjutnya nomor 3.10 adalah memahami kisah keteladanan Nabi Yahya alaihi salam. Contoh soalnya, Nabi yang dibunuh karena melarang pernikahan Raja Herodes dan keponakannya sendiri yaitu titik-titik. A. Zakaria alaihi salam. B. Isa alaihi salam. C. Yunus alaihi salam. Atau D. Yahya alaihi salam. Nah, jawabannya kalau kalian sudah mengetahui tentang kisahnya, pasti akan menjawab D. Nabi Yahya alaihi salam. Ya, jadi kisahnya Nabi Yahya alaihi salam ini melarang pernikahan Raja Herodes dan keponakannya yang bernama Herdia. Ya, jadi kalian harus mengetahui dulu apa atau bagaimana kisah perjalanan keteladanan dari Nabi Yahya alaihi salam.
Contoh soal berikutnya, Nabi Yahya tetap tegas dalam menegakkan kebenaran meskipun harus melawan seorang raja. Penerapan sikap tegas dalam kehidupan sehari-hari yang benar adalah titik-titik. A. Tetap bermain meskipun malam hari. B. Berani bermain dengan teman berbeda agama. C. Tidak menuruti perintah ibu jika dalam keburukan. Atau D. Tetap menjaga diri dalam kesulitan. Nah, ini menjelaskan tentang penerapan sikap tegas dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi jawabannya adalah C. Tidak menuruti perintah ibu jika dalam keburukan. Tegas itu berarti kita sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan kebaikan, tapi misalnya orang tua kita memerintahkan keburukan, maka kita tidak boleh menurutinya. Nah, itu adalah penerapan dari sikap tegas. Kompetensi dasar selanjutnya nomor 3.11 adalah memahami kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Contoh soalnya, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Dapat berbicara dengan binatang. 2. Dapat membelah lautan. 3. Dapat berbicara ketika masih bayi. 4. Dapat membelah bulan. Nah, pertanyaannya, salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam ditunjukkan pada nomor titik-titik. A1, B2, C3, atau D4. Nah, ini berarti kalau kalian sudah mengetahui tentang keteladanan Nabi Isa, jawabannya adalah C, yaitu dapat berbicara ketika masih bayi. Sedangkan nomor 1, dapat berbicara kepada binatang, itu adalah mukjizatnya Nabi Sulaiman. Dapat membelah lautan itu adalah mukjizatnya Nabi Musa. Sedangkan nomor 4, dapat membelah bulan, itu adalah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalian harus mengetahui bagaimana kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Contoh soal berikutnya nomor 29, Nabi Isa alaihissalam dapat menyembuhkan orang yang buta dan orang yang berpenyakit lepra. Perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang meneladani pernyataan tersebut adalah titik-titik. A. Menjaga kesehatan badan. B. Membantu teman yang kesulitan belajar. C. Memberikan jawaban ujian kepada teman. Atau D. Memakan makanan bervitamin A dan D. Nah, pertanyaan di sini adalah perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang meneladani pernyataan tersebut. Jadi, kalian harus mengetahui terlebih dahulu makna dari pernyataan yang ada. Di sini Nabi Isa alaihissalam dapat menyembuhkan orang yang buta dan orang yang berpenyakit lepra. Itu berarti perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang diteladani adalah tentang tolong-menolong. Nah, berarti jawaban yang benar adalah B, yaitu membantu teman yang kesulitan belajar. Sedangkan C, memberikan jawaban ujian kepada teman, itu bukanlah contoh tolong-menolong yang benar. Ya, karena itu berarti curang kalian memberikan jawaban ujian kepada teman kalian. Sedangkan yang A dan D itu adalah perilaku untuk menjaga kesehatan. Ya, ada menjaga kesehatan badan dan juga memakan makanan bervitamin A dan D. Nah, itu bukan perilaku yang dimaksud. Ya, bahwa perilaku yang dimaksudnya adalah tentang tolong-menolong. Nah, kompetensi dasar selanjutnya adalah 3.12, yaitu memahami kisah Nabi Muhammad SAW. Contoh soalnya nomor 30, Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa gelar, diantaranya adalah Al-Amin, As-Shadiq, dan Ulul Azmi. Alasan Nabi Muhammad memiliki gelar Al-Amin adalah karena Nabi Muhammad SAW titik-titik. A. Bersifat sederhana. B. Sering menolong sahabatnya. C. Memiliki ketabahan yang luar biasa. Atau D. Dapat dipercaya masyarakat. Nah, di sini berarti kalian harus mengetahui apa arti Al-Amin, As-Shadiq, dan juga Ulul Azmi. Jika kalian mengetahui apa arti Al-Amin, maka kalian akan menjawab D, yaitu dapat dipercaya oleh masyarakat. Itu adalah arti dari Al-Amin. Sedangkan As-Shadiq itu karena Nabi Muhammad SAW bersifat sederhana dan sering menolong sahabatnya. Arti As-Shadiq sendiri adalah benar.
Sedangkan ulul azmi itu adalah nabi yang memiliki ketabahan yang luar biasa. Nah, itu adalah gelar-gelar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Oke adik-adik, selamat ujian sekolah. Tidak perlu khawatir, jika kamu rajin belajar, maka ujian itu hanyalah loncatan kecil saja. Ya, sekali lagi, Nazar ingin mengingatkan bahwa kalian harus terus rajin belajar, harus terus membaca, ya, sehingga kalian bisa memahami dan juga mengetahui serta bisa mengamalkan materi-materi pembahasan yang ada di dalam ujian sekolah nantinya. Oke adik-adik, itu saja video latihan soal dan pembahasan untuk ujian sekolah mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk kalian ketahui bahwa tahun ini soal ujian sekolah itu diserahkan kepada sekolah masing-masing. Jadi, video latihan soal dan pembahasan ini hanyalah untuk latihan saja, supaya kalian bisa lebih memahami materi-materi yang sudah diujikan. Di video latihan soal ini, materi yang diujikan adalah untuk kelas 6. Jika di sekolah kalian mengujikan juga dari kelas 4 dan juga kelas 5, kalian bisa mempelajari materi-materi dari video yang sudah Pak Nazar buat ya di channel Nazar Farizi ini, sehingga kalian bisa menjawab soal-soal ujian sekolah dengan baik dan benar. Oke, itu saja yang bisa Pak Nazar sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.